Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Singgi Sampurno selaku Kepala Manpat Bantul, yang terhormat Ibu Sri Indah Astuti selaku Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Guru Pegawai Manpat Bantul yang saya hormati, serta anak-anakku semua peserta kegiatan Matsama tahun 2021-2022 yang Ibu banggakan. Tiada pantas kata selain syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua walau dalam keadaan suasana yang masih pandemi. Kita belum bisa bertatap muka langsung, tapi walau jauh di mata kalian semua dekat di hati. Selamat datang anak-anakku semua di Madrasah Istimewa dengan slogan prestasi sebagai tradisi. Baiklah anak-anakku, ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum Ibu memulai memberikan materi tentang kehumasan, Ibu akan perkenalkan diri Ibu. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu menyampaikan program kerja bidang kehumasan Manpat Bantul pada kegiatan Matsama tahun pelajaran 2021-2022, Ibu akan perkenalkan. Selamat datang peserta didik baru di Madrasah Istimewa dengan slogan prestasi sebagai tradisi. Perkenalkan, nama Ibu adalah Francisca Listiarini SPD. Tugas Ibu selain sebagai guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, Ibu diberi amanah sebagai wakil kepala bidang kehumasan. Nah, juga guru PKWU kelas 10 dan kelas 11. Sebelum Ibu menjelaskan tentang program kehumasan, ada baiknya kalian mengetahui letak kondisi Manpat Bantul. Oke? Manpat Bantul adalah sebuah madrasah yang terletak di Jalan Majapahit atau Lingkar Timur, Dusun Peranti, Banguntapan, Bantul, tepatnya di pinggir kota Yogyakarta bagian timur. Peserta didik Manpat Bantul 30% berasal dari kota Yogyakarta dan 70% berasal dari luar kota Yogyakarta. Sebagian peserta didik Manpat Bantul itu tinggal di pondok pesantren atau panti asuhan di sekitar Manpat Bantul yang merupakan mitra madrasah. Nah, ini adalah salah satu dari tugas Ibu selaku humas. Jadi menjalin kerjasama dengan pondok-pondok mitra. Oke, selanjutnya bagaimana Manpat Bantul? Oke, bagi kalian yang pada saat daftar ulang sudah datang ke Manpat Bantul, kalian bisa melihat sekarang Manpat Bantul itu lagi pembangunan gedung baru yang insya Allah nanti tahun 2022 itu bisa kita nikmati. Semoga pandemi ini sudah berakhir ya, jadi kita bisa bertatap muka dan kita bisa bersama-sama menggunakan gedung baru Manpat Bantul yang sekarang dalam proses pembangunan. Mohon doanya semua anak-anakku untuk kelancaran pembangunan gedung Manpat Bantul. Selanjutnya Ibu akan jelaskan Manpat Bantul merupakan rintisan madrasah riset seiring dengan capaian prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian nilai akreditasi 97 mendekati sempurna, sehingga Manpat Bantul mendapatkan pengakuan sebagai madrasah istimewa dengan keunggulan prestasi akademik, riset, dan bidang tahfidz dengan slogan prestasi sebagai tradisi. Jadi kalian harus hafal ya, slogan kita itu adalah merupakan doa yang terbaik untuk kalian dan untuk kita semua ya. Dan alhamdulillah dengan slogan prestasi sebagai tradisi ini banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Manpat Bantul. Nah, sekarang
tinggal kalian ya sebagai siswa yang baru harus bisa mempertahankan slogan prestasi sebagai tradisi. Ibu yakin kalian juga akan bisa mengukir prestasi di Manfaat Bantul. Jadi tidak salah kalian memilih Manfaat Bantul sebagai sekolah pilihan kalian ya setelah kalian duduk di sekolah menengah tingkat pertama. Baik, selanjutnya Manfaat Bantul sebagai satuan pendidikan menengah di lingkungan Kementerian Agama memiliki kurikulum madrasah untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum madrasah disesuaikan dengan potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta tuntunan lingkungan. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevan dengan kebutuhan kehidupan. Oke, selanjutnya dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP melibatkan seluruh warga madrasah, kepala madrasah, guru, pegawai, serta peserta didik dan pemangku kepentingan lain yaitu komite madrasah, orang tua peserta didik, masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Manfaat Bantul menjadi salah satu madrasah yang memiliki daya saing dan keunggulan dalam prestasi maupun keluhuran budi pekerti, fasilitas pendidikan yang memadai dan sumber daya manusia yang handal, sehingga dapat mencetak generasi unggul baik akhlak maupun prestasi. Oke, Manfaat Bantul di bawah kepemimpinan Kepala Madrasah bernama Bapak Singgi Sampurno SPD MA. Kepala Tata Usaha bernama Ibu Sri Indah Astuti. Dalam menjalankan tugas Kepala Madrasah dibantu oleh 4 wakil Kepala Madrasah, yaitu Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Rusli Farida SPD. Nanti juga kalian akan bertemu ya dengan Ibu Rusli Farida. Beliau yang mengurusi semua jadwal yang berhubungan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar. Oke, selanjutnya Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Dwi Mulyono SPD. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama Bapak Dwi Mulyono karena beliau adalah Ketua PPDB. Pada saat kalian mendaftar itu akan bertemu dengan Bapak Dwi Mulyono. Nanti juga akan memberikan materinya di kegiatan Matsama ini. Selanjutnya, Wakil Kepala Bidang Kehumasan Ibu sendiri yaitu Ibu Francisca Listiarini dan Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana Bapak Dr. Andes Harmadi MPD. Agar pelaksana tugas Wakil Kepala Manfaat Bantul dapat terlaksana dengan baik, maka setiap Wakil Kepala membuat program kerja. Oke, seperti Ibu ya, bidang hubungan masyarakat atau humas, supaya berdaya guna dan berhasil guna, tepat sasaran sesuai harapan, disusunlah program kerja sebagai pedoman pelaksanaan yang dimaksud. Oke. Tugas humas yaitu menjalin hubungan yang baik dalam sebuah organisasi atau perusahaan merupakan kewajiban bagi seorang humas. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari seorang humas ya. Jadi bisa dilihat tidak hanya di madrasah, dimanapun namanya humas itu adalah hubungan dengan masyarakat. Jadi Ibu di sini lebih banyak ke hubungan dengan masyarakat ya. Jadi Ibu lebih banyak bekerja sama dengan pihak luar ya. Humas adalah suatu proses untuk menciptakan hubungan baik dan harmonis antara perusahaan atau organisasi dengan publik, sehingga dapat menciptakan image baik dan positif tentang perusahaan atau organisasi, dalam hal ini Manfaat Bantul. Oke, program kerja kehumasan di Manfaat Bantul yaitu 1. Kegiatan kehumasan atau networking pengelolaan web madrasah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, pada saat pendaftaran di PPDB itu online, kita menggunakan link ya, itu adalah web madrasah kalian. Jadi tidak harus datang ke madrasah pada saat daftarnya, bisa melalui web madrasah. Oke. Terus selanjutnya informasi dan berita Manfaat Bantul. Nah, di sini Ibu bertugas membuat berita kegiatan Manfaat Bantul ya. Jadi ini berita-berita itu kita
tulis dan kita upload di web Kemenak ya. Di sini Ibu dibantu oleh staf kehumasan yang bernama Pak Uun Nasihun ya. Jadi berita-berita Manfaat Bantul itu bisa kalian baca nanti di web Kemenak atau di sosial media Manfaat Bantul atau sosial media Ibu sendiri di Facebook ya, bisa kalian baca berita-berita kegiatan Manfaat Bantul ya. Target untuk tahun ini adalah 1000 berita. Selanjutnya cetak brosur dan leaflet, roadshow dan pemasangan publikasi, press release tadi berita yang setiap hari, dokumentasi dan promosi Manfaat Bantul. Jadi memang ini tugas kehumasan itu memang mempromosikan. Jadi biar masyarakat mengetahui di mana sih Manfaat Bantul ya. Jadi dengan kita banyak-banyak promosi, orang akan mengetahui letak madrasah kita. Oke, selanjutnya yang hubungannya dengan program kerja madrasah itu nanti ada raker madrasah. Di sini semua wakil kepala madrasah juga dibantu guru-guru yang lain itu menyusun program kerja. Selanjutnya outbound studi tiru guru dan pegawai Manfaat Bantul. Akhirusana, pentas seni, expo dan pameran sekaten. Untuk masa pandemi ini pentas seni, expo dan pameran sekaten itu tidak ada ya. Jadi memang ditiadakan karena memang kondisi. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa lebih berekspresi ya dalam mempromosikan Manfaat Bantul. Untuk Akhirusana di Manfaat Bantul di masa pandemi ini kita tetap ada wisuda tetapi dengan drive-thru. Terus kerjasama dengan masyarakat dan lintas instansi karena memang namanya madrasah butuh kerjasama dengan pihak luar seperti kerjasama dengan kampus-kampus ya atau kepolisian dan lain sebagainya. Di sini ada komite madrasah, terus kemitraan dengan Ponpes, kemitraan dengan MTS dan SMP, kemitraan dengan perguruan tinggi, pertemuan wali siswa kelas 10, 11, dan 12, dan kegiatan bakti sosial. Hub Milad Manfaat Bantul, apresiasi seni dan temu alumni. Penerimaan tamu studi banding. Nah ini salah satu tugas humas ya, jadi memang tugasnya dengan pihak-pihak luar. Kegiatan keagamaan di masyarakat juga merupakan salah satu dari tugas kehumasan. Sistem informasi madrasah, pengembangan dan kreatif madrasah, serta penerbitan majalah tahunan. Nah ini penerbitan majalah tahunan ini sudah berjalan 3 tahun ya, yang tahun kemarin itu dikelola siswa sendiri. Jadi memang ada untuk kenang-kenangan kalian, nanti setelah tamat dari Manfaat Bantul ini, kalian punya buku majalah tahunan. Adapun tujuan 9 program kerja bagian kehumasan yaitu networking, pengelolaan web madrasah. Nanti tujuannya memperlancar kegiatan kehumasan, pengelolaan web madrasah dan sosial media Manfaat Bantul. Ini nanti bisa dilihat di Instagram dengan nama Manfaat Bantul _official, terus Facebooknya Manfaat Bantul official, dan YouTube Manfaat Bantul _official. Nah ini salah satu kegiatan tim kreatif madrasah. Jadi kegiatan-kegiatan di madrasah nanti di video diunggah di YouTube. Terus nanti juga ada pembelajaran daring, guru-guru membuat pembelajaran ya, materi pembelajaran yang diunggah lewat YouTube. Itu adalah tugas dari tim kreatif madrasah di bawah kehumasan. Selanjutnya, tujuan informasi dan berita Manfaat Bantul. Jadi kenapa informasi berita Manfaat Bantul itu harus benar-benar kita giatkan? Karena untuk menginformasikan pelaksanaan dan kegiatan PPDB, indikatornya tersebarnya info PPDB, meningkatnya animo dan minat belajar di madrasah, mempublikasi dan mendokumentasikan kegiatan serta prestasi madrasah. Jadi apapun kegiatan di Manfaat Bantul ini yang sedang kita laksanakan juga itu nanti terpublikasi lewat berita Manfaat Bantul. Indikatornya terpublikasi dan diketahuinya kegiatan serta prestasi madrasah dengan dokumentasi. Oke, sekarang contoh informasi PPDB online Manfaat Bantul. Nah ini kalian kemarin sudah
bisa melihat ya. Jadi Bapak Ibu guru itu memang kita sama-sama biar masyarakat tahu, dibuatlah poster-poster yang kita unggah, yang kita sebar melalui sosial media masing-masing. Nah, ini juga karya dari tim kreatif Madrasah Manfaat Bantul ya. Ini seperti ini. Jadi poster-poster inilah yang dibuat dalam bentuk tuibon, nanti itu kita share ke masyarakat luas. Nah, ini juga tempat pendaftaran online, semua bisa kalian akses ya pada saat kalian mendaftar di Manfaat Bantul. Sekarang Ibu tunjukkan contoh brosur PPDB Manfaat Bantul, juga kalian sudah lihat ya. Selagi kalian masih duduk di SMP, mungkin ada petugas atau kalian menerima brosur-brosur dari Manfaat Bantul. Ini juga karya dari tim kreatif Manfaat Bantul. Contoh informasi PPDB Manfaat Bantul. Ini juga sama poster-poster, jadi memang untuk menarik, untuk mengetahui, jadi biar masyarakat luas itu tahu di mana Manfaat Bantul, informasi Manfaat Bantul. Jadi memang madrasah membuat poster, membuat leaflet-leaflet untuk menginformasikan keberadaan Manfaat Bantul ya. Tujuan ini tadi Ibu sudah singgung, Raker Madrasah ini tujuannya menyusun program kerja madrasah, indikatornya tersusunnya program kerja madrasah dalam 1 tahun. Jadi semua wakil kepala madrasah itu ada 4, itu setiap tahunnya menyusun program kerja madrasah. Jadi kita tahu kemana sih kegiatan madrasah dalam 1 tahun itu bagaimana. Ini memang selama pandemi banyak kegiatan madrasah yang tidak terlaksana, terutama kegiatan pembelajaran di luar kelas ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita ada pembelajaran di luar kelas ya Nak ya. Jadi itu untuk melatih kalian bagaimana sih kita belajar dengan alam ya. Jadi kalau yang kelas 10 itu pembelajaran integratif, yang kelas 11 itu file tip, kalau yang kelas 10, yang kelas 11 itu integratif, dan yang kelas 12 itu adalah studi kampus ya. Nah, kegiatan outbound atau studi tiru guru dan pegawai Manfaat Bantul itu dulu sebelum pandemi juga terlaksana. Ini tujuannya apa? Menciptakan kebersamaan dan komitmen kerja. Jadi di dalam sebuah organisasi untuk menciptakan kebersamaan dan komitmen kerja kita butuh refreshing ya. Jadi outbound di situ ada permainan. Jadi tidak hanya guru dan pegawai ya. Jadi siswa pun sebelum pandemi juga kita mengadakan outbound, itu tujuannya tadi untuk kebersamaan ya. Ini menambah wawasan cakrawala dan menimba ilmu cara berpikir guru dan pegawai Manfaat Bantul dalam pengembangan madrasah. Indikatornya terciptanya kebersamaan dalam komitmen kerja, bertambahnya wawasan cakrawala dan ilmu cara berpikir guru dan pegawai Manfaat Bantul dalam mengembangkan madrasah. Nah, ini contoh outbound guru dan pegawai. Ini terakhir tahun 2019 sebelum pandemi ya. Ini juga contoh-contoh kegiatan outbound peserta didik. Jadi kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, berakhir, kita bisa bertatap muka, kita bisa melaksanakan program-program kegiatan yang tahun 2020 itu tidak bisa terlaksana. Di sini seperti ini Nak ya. Jadi inilah yang dirindukan semua peserta didik dan juga guru ya, kebersamaan anak-anak dalam satu lingkungan ya, yang itu selama 1 tahun ini terasa hampa karena memang kita hanya bertemu lewat daring ya, tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, ini begitu bahagianya ya Nak ya, kegiatan-kegiatan outbound yang selama 1 tahun itu tidak bisa kita laksanakan. Tujuan kegiatan Akhirusana, pentas seni atau expo dan pameran sekaten. Jadi tujuannya adalah memamerkan keberadaan fasilitas, kegiatan dan prestasi madrasah. Indikatornya diketahui keberadaan fasilitas, kegiatan dan prestasi madrasah. Di sini untuk kegiatan wisuda karena masa pandemi yang tahun 2020 itu kelas 12 dilaksanakan secara drive-thru. Jadi anak-anak itu tidak semua datang ke madrasah, jadi datangnya sesuai dengan jadwal untuk menghindari
kerumunan dan juga tetap dengan prokes kesehatan ya. Jadi memang pandemi ini merubah segalanya ya. Ini contohnya kegiatan wisuda drive-thru. Jadi ini hanya terjadwal per kelas ya, terjadwal per kelas. Itu kita laksanakan kemarin yang tahun 2020 itu di bulan November 2020. Untuk yang tahun ini belum terlaksana karena memang PPKM dan juga kita masih di zona merah ya. Doakan semoga nanti yang wisuda kelas 12 tahun ini bisa terlaksana, tapi mungkin juga sama dengan drive-thru. Kegiatan pentas seni. Nah, ini kegiatan pentas seni sebelum pandemi. Jadi ini ada kegiatan ini, salah satu kegiatan pentas seni itu sebelum pandemi itu bisa terlaksana. Kegiatan milad ya, ini ada kegiatan milad Manfaat Bantul. Dulu sebelum pandemi kegiatan Manfaat Bantul itu kita mengundang warga masyarakat sekitar madrasah ya, dengan sepeda santai, dengan jalan sehat ya. Tetapi karena pandemi yang kegiatan milad ke-52 Manfaat Bantul kemarin kita hanya dihadiri keluarga besar Manfaat Bantul, kita mengadakan mukodaman dan tidak ada acara yang meriah. Itu hanya kita doa bersama ya. Ini kegiatan yang kemarin ya, tahun 2021 itu yang ke-52. Nah, anak-anakku, di kehumasan juga selain hubungan dengan masyarakat, jadi kita ada kegiatan pameran, itu lomba KTI ya. KTI ini alhamdulillah Manfaat Bantul itu sudah sampai juara internasional ya. Ini salah satunya pada saat mendapat medali perak di International ISTEC 2020. Nah ini saat itu Mbak Jihan Safira yang sekarang diterima di UGM dan juga Mbak Munarsi. Nah ini Mbak Munarsi ini adalah siswa yang luar biasa, dia sudah banyak mengantongi prestasi-prestasi di bidang KTI. Kalian juga bisa ya. Jadi di Manfaat Bantul nanti ada kegiatan KTI yang akan dibimbing oleh Pak Unasihun dan guru-guru lainnya. Nah ini salah satu kejuaraan-kejuaraan tingkat internasional. Jadi Ibu katakan insya Allah pilihan Manfaat Bantul adalah yang terbaik ya, untuk kalian semua bisa mengukir prestasi di Manfaat Bantul. Asal ada kemauan ya, ada kemauan, insya Allah nanti dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa. Terus ini juga kegiatan lomba KTI internasional juga masih di sini ada Mbak Munarsi. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan di sinilah. Jadi prestasi-prestasi ini yang kita unggah, yang kita beritakan nanti juga di surat kabar. Jadi akhirnya masyarakat mengetahui ternyata Manfaat Bantul walaupun madrasah yang terletak di daerah paling utara Kota Bantul, jadi madrasah yang paling terakhir, tetapi prestasi-prestasinya sampai ke tingkat internasional ya, walaupun madrasah yang paling muda tetapi bisa mempunyai prestasi sampai tingkat internasional ya, itu salah satunya. Oke, selanjutnya ini tujuan kerjasama dengan masyarakat dan lintas instansi. Ya, ini ada mensinergikan RAPBM, menjalin silaturahmi dengan pondok pesantren, menjalin silaturahmi dengan SMP, MTS di wilayah DIY, Magelang dan sekitarnya, menjalin silaturahmi dengan perguruan tinggi dan negeri dan swasta. Oke, ini adalah program-program kerja. Menerima tamu studi banding dengan ramah dan nyaman, memberikan partisipasi bantuan masyarakat dan misi sosial. Oke, selanjutnya. Kegiatan mensinergikan RAPBM dan kegiatan madrasah dengan komite madrasah. Nah ini contoh-contohnya kegiatan. Jadi di madrasah itu semua kegiatan itu kita konsultasikan dengan komite. Jadi semua dari biaya yang ada di madrasah dan kegiatan-kegiatan itu di bawah komite madrasah. Nah ini contoh foto-foto kegiatan komite madrasah ya di sini. Terus selanjutnya kegiatan menjalin silaturahmi dengan pondok pesantren mitra.
karena Manfaat Bantul sebagian besar siswanya adalah santri dari Pondok Pesantren Mitra, itu sekitar 9 ya, mungkin di antara kalian juga sekarang sedang berada di pondok pesantren. Nah, itu adalah mitra dari Manfaat Bantul. Kenapa kita bermitra? Karena kalau bermitra itu kegiatan madrasah dan kegiatan pondok itu nanti saling sinergi dan tidak bertabrakan ya. Jadi kegiatan pondok dan kegiatan madrasah itu tidak mengganggu ya. Oke, selanjutnya menjalin. Nah, ini contoh-contoh kegiatan humas yaitu roadshow ya. Jadi setiap tahun ibu beserta tim roadshow itu datang ke sekolah-sekolah mitra ya. Salah satunya itu ada di Magelang ya. Mungkin di antara kalian ada dari alumni-alumni sekolah-sekolah yang SMP atau MTS di Magelang, itu adalah mitra Manfaat Bantul ya. Itu setiap tahun ibu menjalin silaturahmi ke sana. Nah, ini contohnya adalah foto dari kegiatan ibu di MTS Ma'arif Bigaran. Ini kegiatan roadshow 2021 kemarin ya. Di sini mungkin kalian ada yang dari alumni MTS Ma'arif Bigaran. Selanjutnya ini yang SMP IT Ar-Rahman ya, salaman. Ini pada saat tahun 2021 yang kemarin ibu beserta dengan pengasuh pondok pesantren pengasuh pondok Panti Bakti Anisah ya, Ibu Istiana. Jadi kita datang ke SMP IT Ar-Rahman. Ini juga MTS 1 Magelang. Ya, ini adalah contoh-contoh kegiatan bagian kehumasan, yaitu menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah mitra. Ini juga SMP Negeri 2 Borobudur. Selanjutnya SMP Negeri 2 Windusari. Ini yang MTS 3 Magelang. Yang ini adalah SMP sekitar wilayah Jogja. Ya, juga sama. Kita juga menjalin silaturahmi dengan SMP dan MTS di sekitar wilayah Yogyakarta. Nah, untuk yang MTS 9 Bantul juga kita selain menjalin silaturahmi juga karena memang dekat ya, jadi kita juga punya kerjasama. Jadi ini adalah kegiatan pada saat wisuda kelas 9 ya, jadi kita memasang stand di sana untuk memperkenalkan Manfaat Bantul. Nah, dulu sebelum pandemi, tim roadshow itu tidak hanya silaturahmi tetapi juga memberikan motivasi kepada calon peserta didik Manfaat Bantul yang akan melanjutkan di Manfaat Bantul. Jadi kalau sekarang masa pandemi itu kemarin kita tidak bertatap muka ya dengan anak-anak SMP dan MTS di daerah Magelang. Tapi sebelum pandemi itu kita selalu ada kegiatan memberikan motivasi. Ini salah satunya ya, kegiatan ini di tahun 2019. Oke, ini tujuan. Jadi selain roadshow juga ada kegiatan pengembangan ide dan kreatif madrasah. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang baik bagi madrasah untuk menjadi tempat pengembangan dalam segala bidang, sehingga seluruh warga madrasah dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam memajukan Manfaat Bantul. Nah, ini adalah contoh-contoh pengembangan ide kreatif dan inovatif di Manfaat Bantul. Jadi karena ini pembelajaran tidak tatap muka, Bapak Ibu guru dituntut untuk membuat materi pembelajaran yang diunggah di YouTube ya. Jadi kalian bisa walaupun kita tidak bertemu, kalian bisa mendengarkan suara dari Bapak Ibu guru menjelaskan materi. Nah, ini Ibu sendiri, ini adalah materi PKWU, bisa kalian lihat ya. Nanti bisa kalian lihat di YouTube Manfaat Bantul ya, di sana nanti kalian bisa ambil materi-materi yang sudah diunggah oleh Bapak Ibu guru Manfaat Bantul. Ini adalah salah satu kegiatan ide kreatif di Manfaat Bantul. Selanjutnya adalah ide kreatif itu menulis ya nak ya, jadi menulis buku. Di sini ada beberapa Bapak Ibu guru yang menulis buku, ada yang bisa menulis buku solo, ada juga yang menulis dalam bentuk nulis bersama yang terwujud dalam buku antologi. Ya, ini ada beberapa buku-buku karya guru Manfaat Bantul. Nah, tidak hanya guru, jadi anak-anak pun
menulis ya, menulis buku nanti yang terangkum dalam buku antologi. Ini adalah beberapa karya dari kakak-kakak kelasmu ya. Kalian bisa nanti ya mengikuti jejak-jejak mereka. Pengembangan ide kreatif dan inovatif di Manfaat Bantul juga itu kemarin siswa Manfaat Bantul di bawah bimbingan kebetulan Ibu Siska itu mengikuti Festival Literasi Bantul, itu terwujud dalam sebuah buku antologi. Nah ini kakak-kakak kelas kalian yang mengikuti kegiatan FLB tahun 2021 dan mendapatkan sertifikat sebagai penulis nasional. Kalian juga bisa ya. Ini nah, awal pandemi itu Bapak Ibu Guru Manfaat Bantul juga menulis buku antologi yang terangkum dalam buku Memoir Sang Pendidik. Ini bisa kalian baca di Perpustakaan Manfaat Bantul ya. Ini pada saat launchingnya ya langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah. Nah ini kegiatan-kegiatan pada saat launching buku Memoir Sang Pendidik. Ini adalah salah satu kegiatan silaturahmi ke Kepala Kantor Kementerian Agama sambil menyerahkan buku antologi Memoir Sang Pendidik. Terima kasih anak-anakku semua. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan di kegiatan Matsama Manfaat Bantul pada program kehumasan. Doa Ibu semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur, bahagia dan semangat untuk belajar walau kita belum bisa bertatap muka ya nak ya. Jadi memang karena kondisi, bukan kita saja, semua ya merasakan hal ini. Jadi kita sama-sama berdoa semoga tahun depan ya dengan gedung yang baru kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke anak-anakku, mungkin dari Ibu sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.